Dari Jogja ke Jakarta, pagi menyapa Monas, lalu ke Cengkareng. Itulah permulaan perjalanan saya ke Kuala Lumpur untuk mengikuti program Sabbatical Leave dari tanggal 1 September 2022 sampai 30 September 2022. Sesampai di Kuala Lumpur, saya harus berpindah terminal dari Terminal 2 ke terminal yang satunya untuk mendapatkan bagasi, untuk mengurus soal-soal yang berkenaan dengan imigrasi, dan juga menunggu jemputan dari kawan saya namanya Pak Razak untuk menghantarkan saya dari airport ini ke apartemen tempat saya tinggal, yaitu KL Gateway Residence. Demikianlah penampakan Kuala Lumpur pada hari itu menyambut kedatangan saya dari lantai 15 KL Gateway Residence. Dipenuhi dengan rumah-rumah susun. Saya tinggal di kawasan yang disebut sebagai Kampung Kerinci, tapi sekarang di atasnya sudah dibangun flat, apartemen yang banyak ekspatriat tinggal di situ. Tidak semuanya orang Melayu atau orang Kerinci, tapi juga banyak dari etnis lain yang juga tinggal di tempat saya tinggal di KL Gateway Residence. Hari-hari saya dimulai dari kamar kecil ini di C1511. Nah, dari sini kita akan sehari-hari melakukan perjalanan ke kampus untuk mengerjakan revisi paper, revisi penulisan buku, termasuk juga networking. Baik, kita akan menuju ke sana. Tempat aktivitas sehari-hari yaitu dari KL Gateway Mall. Dari sini kita berjalan masuk ke mall. Itu adalah kita jalan masuk ke dalam mall. Terus kemudian nanti kita akan menyeberangi jembatan tersebut dari dalam mall. Cukup unik cara menyeberangnya. Kita harus masuk terlebih dahulu. Ini adalah tempat kopi sehari-hari, pagi hari. Orang sudah banyak beraktivitas, belajar di San Francisco Coffee. Dan di sampingnya Village Grocer yang kurang lebih jauh juga sama tempat sarapan pagi dengan menu roti, kopi, teh. Tempat belanja sehari-hari saya. Village Grocery, berbagai macam sayuran dan bahan keseharian. Nah, kita harus naik menuju lantai 2 yang kita nanti dari situ masuk ke toko H&M atau lantai 3 ya kalau nggak salah ya, atau lantai 2 H&M. Kemudian masuk dan kita akan melalui jembatan yang tadi kita sudah lihat sebelumnya untuk menuju LRT atau naik bus di seberang. Nah, kita lihat ini toko H&M-nya. Kita lihat saja. Kita masuk, ada penjaganya di situ. Untuk kemudian saya kemarin mencari-cari ke sana kemari ya, tapi tidak ketemu dan akhirnya bertanya dan ditunjukkanlah di mana kita bisa menyeberang jembatan, ternyata melalui dalam toko H&M. Nah, ini brand internasional yang ada di mana-mana. Jual baju, jual celana dan macam-macamnya. Nah, ini dia
pintu menuju jembatan penyeberangan yang tadi kita lihat dari bawah. Dan kita lihat suasana KL Gateway Mall yang tadi kita lihat, suasana dari seberang sini. Kita bisa melihat kantoran, rumah-rumah susun, dari yang tingkat reguler sampai tingkat premium yang tadi kita lihat di bawah. Nah, saya tidak tahu itu menuju arah mana, tapi yang sudah sepertinya menuju luar Kuala Lumpur atau Selangor. Nah, kereta yang bisa kita naiki melalui stasiun yang sebentar lagi akan kita lihat. Dari stasiun LRT University ini kita bisa kemana-mana, bisa ke KLCC, bisa ke Ombak, bisa ke mana saja. Tentu saja mungkin kalau ke bandara juga bisa, hanya saja harus transit di beberapa tempat bisa mencapai tujuan bandara. Ini kita akan lihat sebentar lagi stasiun LRT. Nah, untuk bisa naik LRT atau juga busnya, kita harus tidak bisa bayar cash di tempat atau di atas sebagaimana di Jakarta. Kalau sekarang ya kita harus memiliki kartu yang namanya Touch and Go. Nah, kartu itu bisa dibeli di sana, bisa di top up melalui mesin-mesin yang ada di sini. Dan kalau kita mau naik keretanya, kita harus melalui gerbang seperti di atas. Tapi hari ini kita tidak melihat atau kita tidak menaiki kereta tersebut. Kita akan ke bawah saja dan melihat kemungkinan apakah mendingan jalan kaki saja atau kita pakai bus bisa ke sana. Nampaknya mereka tidak melihat rigid. Stasiunnya tadi, dan ini semacam terminal bisnya. Bisnya kita lihat berapa lama dari sini. Nah, kalau dari sini kemarin kita sudah lewat sini dan bisa naik bus menuju kampus Malaya. Kita sekarang berjalan saja dari University Station ini menuju ke College 12. Ya, kita seberang jalan menuju ke sana. Ada yang lari juga. Nah, itu pemandangan Kuala Lumpur di sore hari. Memang perumahan di sini kan rata-rata adalah perumahan susun, rumah susun yang dekat dengan public transport. Kita berjalan saja untuk menuju ke Malaya. Lihat kemacetan di sore hari. Dan ini adalah pintu gerbang menuju University Malaya dari arah Kuala Lumpur, dari arah KL atau biasanya disebut sebagai KL Gate.
arah timur atau arah kanan dari kampus ini yang biasa saya lalui. Hari ini kita jalan-jalan di University of Malaya, University Malaya. Di sini hari ini kita akan memulai program sabbatical leave sebagai dosen UMY. Di sebelah sana, kayaknya di sisi kanan dari kampus ya, tidak ada masjid. Kita masuk dari gate sebelah sini. Selain dengan berjalan kaki menuju University Malaya yang membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit, atau kalau ke perpustakaan pusat itu sekitar 25 menit. Alternatif lain adalah dengan menggunakan bus yang dari University Station tadi itu. Dengan menggunakan Rapid KL, kita cukup membayar $1 dengan menggunakan kartu Touch and Go yang sudah kita beli sebelumnya untuk menaiki bus LRT ini. Ini juga diperlukan kurang lebih waktu 13-15 menit untuk sampai di perpustakaan pusat atau main library. Untuk mencapai tujuan di main library, saya melewati fakulti perundang-undangan, ada fakulti kejuruteraan atau engineering, fakulti ekonomi dan bisnis, sebelum kemudian sampai di main library yang berseberangan dengan fakulti pendidikan. Dan saya sehari-hari ke fakulti pendidikan tersebut juga karena kolaborator saya, yakni Pak Razak, itu berkantor di sana. Di sisi kanan jalan itu banyak sekali fasilitas olahraga, ada lapangan tenis, ada fitness, peralatan fitness untuk publik, ada lapangan sepak bola, lapangan futsal, bahkan ada juga semacam danau kecil gitu untuk canoeing. Tampaknya saya tak tahu apakah di sana memang dipergunakan untuk canoeing atau tidak, tapi yang jelas ada beberapa perahu gitu di sekitar pond yang sayangnya tidak bisa dilihat melalui bus ini. Kampus University Malaya cukup luas, banyak hutannya, dan konon banyak juga kera-kera yang hidup di sekitarnya. Kalau tidak hati-hati, pintu terbuka, dengan gampang kera itu bisa masuk di kampus, mungkin ikut perkuliahan juga agar menjadi kera yang terdidik.
Ya, kampusnya sangat besar dan sangat luas, yang merupakan salah satu kampus di Asia yang masuk dalam top 100 best campus in the world gitu. Kita sudah hampir sampai di bus stop Main Library. Sampai di sini, saya langsung menuju Fakulti Pendidikan, di mana saya menghabiskan waktu di sana biasanya untuk mengetik, untuk bekerja, untuk merevisi dan menulis artikel dan buku. Suasana kampus di Fakulti Pendidikan. Kita menuju hotel ini, di mana saya akan berkantor. Sebenarnya bisa menggunakan lift, hanya saja tadi saya turun duluan di lantai 4 yang merupakan lantai para mahasiswa doktoral mengerjakan disertasi di situ sebenarnya. Adalah lantai 5. Nah, ini dia. Di sini. Selain di Fakultas Pendidikan, saya juga sempat ke Akademi Pengajian Melayu dan berdiskusi dengan direkturnya, dengan pustakawannya, Pak Azlan. Kita jalan sore di University Malaya. Rangka penelitian tentang orang-orang kerinci sedang di dalam Malaysia. perjalanan dari Saya Fakulti juga Pendidikan ke tinggal College 12, tempat di mana seminggu ini saya, Pak Syafri, dan Pak Mahli itu menginap untuk melakukan penelitian berkenaan dengan orang-orang kerinci di Kuala Lumpur. Oke, anyhow, ini adalah suasana sore di kampus University Malaya. Di sana ada orang sedang bermain sepak bola tampaknya, atau olahraga yang berbasis tim, ya, namanya sepak bola. Dan di sebelahnya juga ada yang bermain permainan yang lain, tapi yang jelas di sana itu adalah tempat olahraga dengan lapangan sepak bola yang cukup luas. Di sebelah sana juga ada lapangan tenis, lapangan softball, dan peralatan-peralatan olahraga lain yang peralatannya cukup lengkap sepertinya. Ini jalan satu arah. Tadi dari arah Fakulti Pendidikan ke Main Library, ke Counsellery. Di sebelah kiri sana ada High Impact Research Building, dan kita sekarang menuju College 12. Di sini juga ada pusat asesi sains. Saya nggak tahu, itu semacam center untuk mempelajari ilmu-ilmu kajian-kajian dasar, ya, kajian dasar, kajian asasi yang untuk ilmuwan.
Ini sana juga ada yang sedang berjalan. Capean karena dia harus mendaki. Saya agak turun ini. Jadi relatif tidak perlu tenaga yang lebih besar. Nah, ternyata di sini ada pusat-pusat pengajian. Ada Rimba Ilmu Zone, Kompleks Pengurusan Inovasi, Institut Pengajian Siswaza, Gretus Aditya, Kongsi, Department of Pusat Sukan, Akademi Pengajian Islam ternyata ada di sini, dan Palapes, nggak tahu Palapes apa, kali Diaman 1, 2, 5, 11, 12. Kita akan menuju ke sana. Someday, somehow, mungkin kita juga akan mencari akademi pengajian Islam di sekitar sini. Baik, kita lanjutkan perjalanan menuju ke College 12. Menuruni satu jalan berbukit, tapi penuh dengan pepohonan hijau yang sejuk tentu saja, dan ada juga untuk burung yang sangat cantik ada di situ sedang terbangan menyambut gelap. Sana juga ada pepohonan tua ya, yang menandakan betapa ini merupakan kampus, salah satu kampus tertua barangkali, karena konon sejarahnya University Malaya ini dulu pertama kali dibangun itu di wilayah Singapura, karena dulu belum ada di Singapura, itu ada satu kesatuan Malaya. Terus kemudian ketika Singapura pisah menjadi negara tersendiri, itu kemudian kampus University Malaya dipindah ke Kuala Lumpur. Selain berjalan kaki untuk pulang dan pergi, salah satu caranya adalah tentu saja naik bus kembali untuk bisa menuju ke KL Gateway, residence tempat saya tinggal. Begitulah kira-kira sehari-hari saya habiskan waktu sabbatical leave ini di University Malaya, salah satu kampus terbaik di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Mudah-mudahan semuanya membawa manfaat. Wonder People sekalian, jika ingin berkunjung, belajar, kuliah, melanjutkan studi strata S1, S2, S3, ini bisa menjadi salah satu opsi yang terbaik. Sampai di sini perjumpaan kita di University Malaya. Kita sambung kembali di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat tinggal yaitu di Gateway. Kalau siang, kalau malam memang sangat penuh, sangat ramai. Sekarang kita jalan menuju KL Gateway Residence. Kita mesti masuk terlebih dahulu ke sini sebelum kemudian nanti